yang eh, yang mengalami berbagai komplikasi yang tidak mungkin bisa disembuhkan lagi komplikasinya gitu ya. Jadi DM yang kita pelajari hari ini adalah DM yang penuh dengan komplikasi yang tidak mungkin lagi disembuhkan melalui pengobatan-pengobatan yang ada ya. Jadi kepada lebih DM yang kronis di mana penuh dengan komplikasi. Ya, baik untuk mempersingkat waktu, kita beri waktu kepada kelompok untuk menyajikan, mempresentasikan makalahnya. Ya, perlu saya ingatkan, yang kelompok ini belum ngirim lembar penilaian ya. Tolong nanti habis diskusi diserahkan lembar penilaiannya. Yang kemarin sudah pada masuk. Tolong diisi namanya, Neng. Saya lupa kemarin untuk bilang isi nama-namanya ya, biar Ibu tinggal ngisi nilainya. Oke, saya serahkan kepada moderator. Moderator siapa ini? Ibu moderatornya saya. Iya, oke Neng. Berarti Izin, bintang, bintang iya, moderatornya. Iya, oke. Silakan izin, bintang. Yuk. ya, izin memulai ya Ibu. Iya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan presentasi tentang asuhan keperawatan pada pasien terminal illness pada pasien DM. Waktunya untuk kelas A, B, dan RKI masing-masing 20 menit. Untuk kondas penyakit bisa dimulai dari kelas B. Di sini ada Dea Syafira, Reynaldo Gultom, Ruth Resna, Sabrina Novialda, Tarisa, Vina Julia Fabella, Winda, dan Zahra Tania. Untuk kelas B dipersilahkan. Ya, bisa di next. Di sini pembahasan yang akan kita bahas yang pertama ada konsep dasar terminal illness dan diabetes mellitus, lalu konsep dasar ASKEP pasien terminal illness dan ASKEP pasien terminal illness dengan DM. Bisa di next. Konsep dasar terminal illness dan diabetes mellitus. Apa sih sebenarnya terminal illness? Seperti yang kemarin sudah kita bahas, kalau terminal illness itu merupakan istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang tidak bisa disembuhkan dan berpotensi mengakibatkan proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual hingga kematian pada pasien. Nah, pasien yang menghadapi penyakit stadium akhir atau penyakit terminal ini seringkali merasakan ketakutan yang serius. Kita di next. Nah, diabetes mellitus. Nah, as we know that diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan keadaan hiperglikemia akibat abnormalitas kelenjar pankreas dalam menghasilkan hormon insulin ataupun tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik atau retensi insulin. Jadi insulinnya eh, tidak baik, tidak banyak. Ya, selanjutnya ada etiologi diabetes. Yang pertama itu ada faktor genetik, lalu ada faktor imunologi, ada faktor lingkungan atau eksternal, faktor usia, lalu ada faktor gaya hidup, obesitas, kurang olahraga. Next. Nah, di sini ada pathway-nya bisa dilihat ya teman-teman. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinis DM yang gejala utamanya itu ada poliuria, yaitu sering buang air kecil. Yang kedua ada polidipsi, yaitu rasa haus yang berlebih. Yang ketiga ada polifagi, yaitu cepat merasa lapar. Gejala lainnya yaitu lemas, kesemutan, luka yang sulit sembuh, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus pada wanita. Hubungan DM dengan terminal illness itu yaitu diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Jika tidak terkontrol dengan baik, DM dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius yang dapat berujung pada kondisi terminal.
Ya, selanjutnya ada beberapa komplikasi penyakit DM yang dapat menyebabkan penyakit terminal. Yang pertama itu ada gagal ginjal terminal, selanjutnya ada penyakit kardiovaskular. Jadi DM ini meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, stroke, dan hipertensi. Yang ketiga ada neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf akibat DM dapat menyebabkan ulkus kaki diabetik yang sulit sembuh, berpotensi menyebabkan infeksi serius dan amputasi. Selanjutnya yang keempat ada retinopati diabetik. Komplikasi ini dapat menyebabkan kebutaan permanen jika tidak ditangani. Yang kelima ada ketoasidosis diabetik dan sindrom hiperglikemik hiperosmolar. Selanjutnya. Jadi DM yang tidak terkontrol dapat memperburuk diagnosis penyakit terminal lainnya seperti kanker. Oleh karena itu, penting bagi pasien dengan DM untuk melakukan kontrol gula darah yang ketat, menjalani pemeriksaan rutin, dan mengikuti anjuran medis untuk mencegah atau menunda terjadinya komplikasi yang dapat berujung pada kondisi terminal. Next. Komplikasi yang ditimbulkan bersifat akut maupun kronik. Komplikasi akut terjadi berkaitan dengan peningkatan kadar gula darah secara tiba-tiba, sedangkan komplikasi kronik sering terjadi akibat peningkatan gula darah dalam waktu yang lama menurut Yudianto tahun 2008. Ketika penderita diabetes mellitus mengalami komplikasi, maka akan berdampak pada menurunnya umur harapan hidup, penurunan kualitas hidup, serta meningkatnya angka kesakitan. Selanjutnya. Selanjutnya ada komplikasi akut pada pasien dengan terminal illness. Komplikasi akut pada pasien DM terminal illness sering terjadi karena gangguan metabolisme yang signifikan. Beberapa komplikasi akut meliputi yang pertama ada hiperglikemia, yang kedua ada hipoglikemia. Yang B ada komplikasi kronik yang memburuk pada pasien terminal illness. Komplikasi kronik DM seringkali tidak lagi menjadi prioritas utama karena prognosis penyakit, namun beberapa komplikasi kronik tetap berkontribusi terhadap penurunan kualitas hidup pasien. Seperti yang pertama ada komplikasi mikroangiopati, yang ada retinopati diabetik itu perburukan gangguan penglihatan, yang B ada nefropati diabetik itu penurunan fungsi ginjal yang dapat mempercepat kegagalan organ pada pasien terminal illness. Yang C ada neuropati diabetik, itu meningkatkan resiko ulkus kaki diabetik, infeksi, dan gangguan mobilitas. Yang kedua ada komplikasi mikroangiopatik. Yang A ada penyakit kardiovaskular, itu resiko stroke dan serangan jantung meningkat. Yang B ada penyakit arteri perifer, itu resiko amputasi yang lebih tinggi akibat gangguan perfusi. Selanjutnya ada penurunan umur harapan hidup dan kualitas hidup. Pasien terminal illness dengan diabetes mellitus akan menghadapi peningkatan resiko mortalitas dan penurunan kualitas hidup akibat komplikasi tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kombinasi antara diabetes yang tidak terkelola, penyakit terminal, dan faktor lain seperti malnutrisi, infeksi, atau terapi paliatif dapat mempercepat penurunan kondisi fisik dan mental. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perawatan terminal illness pada pasien diabetes. Pada umumnya, prinsip perawatan paliatif yaitu untuk mengurangi dan menghilangkan penderitaan yang timbul serta mencegah gejala dan keluhan fisik lainnya. Menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal. Tidak bertujuan untuk mempercepat atau menghambat kematian. Memberikan dukungan psikologi, sosial, dan spiritual, memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin, memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita. Berikut fokus prinsip keperawatan paliatif pada pasien diabetes mellitus. Ya, berikut fokus prinsip keperawatan paliatif pada pasien dengan diabetes mellitus. Yang pertama ada berfokus pada perawatan terhadap kualitas hidup termasuk kontrol gejala yang tepat. Yang kedua ada pendekatan personal termasuk pengalaman masa lalu dan kondisi sekarang. Yang ketiga ada peduli terhadap seseorang dengan penyakit lanjut termasuk keluarga atau orang terdekatnya. Yang keempat ada peduli terhadap
antonomi pasien, dan pilihan untuk mendapatkan rencana perawatan lanjut, eksplorasi harapan dan keinginan pasien. Terakhir ada menerapkan komunikasi terbuka terhadap pasien atau keluarga kepada profesional kesehatan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada pengelolaan diabetes mellitus pada pasien terminal illness. Yang pertama ada pendekatan individual, itu penyesuaian target glikemik dilakukan sesuai kondisi pasien, hipoglikemia berat harus dihindari. Yang kedua ada terapi insulin dan obat oral, pengguna insulin atau obat antihiperglikemik diatur sesuai tingkat keparahan penyakit dan kemampuan pasien untuk makan. Yang ketiga ada perawatan paliatif. Fokus perawatan adalah mengurangi gejala yang mengganggu, menjaga kenyamanan, dan mendukung keluarga pasien. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada penata laksanaan perawatan paliatif diabetes mellitus. Yang pertama ada meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Kedua, ada tidak mempercepat atau menunda kematian dalam artian penyakit diabetes mellitus ini tidak bisa dikaitkan dengan kematian. Yang ketiga, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu agar pasien dengan diabetes merasa tenang. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual agar pasien diabetes mellitus merasa tenang dalam proses penyembuhan. Selanjutnya ada berusaha agar penderita diabetes mellitus tetap aktif sampai akhir hayatnya dengan cara memberi support dari keluarga atau perawat. Yang terakhir, berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga pasien dengan diabetes mellitus agar keluarga selalu tenang dan tabah. Ya, boleh dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 5A akan membahas tentang konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus. Pertama ada pengkajian keperawatan. Yang pertama ada identitas pasien, meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat status pernikahan, suku bangsa, nomor register, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosa medis. Kedua, ada keluhan utama. Biasanya pada pasien diabetes mellitus adanya rasa kesemutan pada kaki atau tungkai bawah, rasa raba yang menurun, atau adanya luka yang tidak sembuh-sembuh. Ketiga, ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan meliputi dari riwayat kesehatan sekarang. Nah, untuk pada pasien diabetes mellitus ini berisi tentang kapan terjadinya rasa kesemutan, kapan menurunnya perabaan, terjadinya luka, penyebab terjadinya luka, serta upaya apa yang telah dilakukan oleh penderita untuk mengatasinya. Kedua, ada riwayat kesehatan dahulu. Adanya riwayat penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, obesitas, aterosklerosis, dan gejala-gejala awal diabetes seperti poliuria, polidipsi, polifagi, kulit kering, dan penurunan berat badan. Lanjut, ketiga, ada riwayat kesehatan keluarga. Biasanya pada pasien diabetes mellitus terdapat salah satu anggota keluarga yang juga menderita DM atau penyakit keturunan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya DM seperti hipertensi. Keempat, ada pengkajian fisik head to toe. Dan pada pengkajian fisik head to toe ini yang perlu di-highlight itu ada sistem integumen. Kita kaji apakah adanya luka atau warna kehitaman bekas luka, kelembapan, dan suhu kulit di daerah sekitar luka. Terus sistem pernapasan, kaji apakah adanya sesak nafas, batuk, sputum, dan nyeri dada. Terus kaji selanjutnya ada sistem gastrointestinal, kaji apakah ada polifagi, polidipsi, mual, muntah, diare, serta perubahan berat badan. Di sistem perkemihan, kaji apakah adanya poliuri, retensi urin, atau inkontinensia urin. Di sistem muskuloskeletal itu kaji apakah ada deformitas, cepat lelah, lemah, serta adanya gangren di ekstremitas.
Lalu selanjutnya kelima ada pengkajian Eastern Cooperative Oncology Group. Nah, pengkajian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana dampak penyakit terhadap kemampuan sehari-hari, sehingga dapat diketahui prognosis dan penanganan yang tepat. Formatnya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, keenam ini ada pengkajian Edmonton System Assessment System, ESAS, yaitu pengkajian. Kajian ini terhadap 9 gejala yang sering dialami pasien, yaitu meliputi nyeri, kelelahan, rasa ngantuk, mual, kurang nafsu makan, depresi, kecemasan, sesak, dan kesejahteraan. Dan untuk scoring ini pada esas ini untuk 0 ini bermakna gejala dan masalah tidak ada sehingga tidak terdapat gejala distres. Untuk skor 1 ini bermakna bahwa pasien mengalami distres minimal dari gejala atau masalah yang dihadapi. Dan untuk skor 10 ini bermakna pasien mengalami distres terburuk yang berhubungan dengan gejala atau masalah yang dialami. Ketujuh, ada pengkajian visual analog scale untuk fatigue. Nah, beberapa pasien terminal illness ini, fatigue ini menjadi gejala yang sering dikeluhkan sebagai penyebab terjadi kelemahan dan ketidakberdayaan pada pasien. Selanjutnya, bisa dilihat ini beberapa pernyataan pada format pengkajian fatigue. Nah, bila semua sudah di total keseluruhan skornya, bila skornya 9 hingga 35 itu di kategori normal, jika skornya lebih dari 35 hingga 63 itu termasuk kategori kelelahan tinggi. Selanjutnya ada pengkajian DIPSNO. Di sini ada variabelnya itu ada denyut nadi per menit, ada kurang dari 90 kali per menit, 90 sampai 100 kali per menit, ada lebih dari 110 kali per menit. Lalu ada frekuensi pernafasan per menitnya, ada restlessness pergerakan yang tidak bermakna atau tujuan, ada pola nafas pernafasan paradoks, perut bergerak ke saat inspirasi. Saat inspirasi, penggunaan otot-otot bantu pernafasan, klavikula tertarik ke atas saat inspirasi, suara seperti mendengkur, di akhir ekspirasi, cuping hidungnya, ekspirasi ketakutan atau cemas. Nah, skor di sini tuh ada 0 sampai 2. Untuk 0 itu, nanti total itu di skor. Semakin tinggi skor dari hasil pengukuran, semakin tinggi pula intensitas distres pernafasan pasien. Selanjutnya, di sini ada pengkajian psikologisnya memakai distress thermometer. Cara penggunaan distress thermometer ini, pasien diminta untuk menentukan skor atau nilai yang tertera pada termometer tersebut. Untuk skor 0 itu tidak ada tanda stres, dan untuk skor 10 itu skornya itu sangat stres. Selanjutnya. Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar nih. Terdengar. Baik, selanjutnya di sini ada diagnosa keperawatan, di mana diagnosa keperawatan pada pasien diabetes mellitus itu yang seperti kita tahu pasti ada defisit nutrisi, ketidakstabilan kadar glukosa, lalu ada gangguan integritas kulit jaringan, lalu ada gangguan mobilitas fisik, lalu adanya keletihan dan gangguan rasa nyaman. Nah, di sini untuk pasien diabetes mellitus dengan paliatif, pastinya akan ada muncul diagnosa di mana ansietas, lalu ada distres spiritual. Nah, distres spiritual ini juga bisa berhubungan dengan kondisi penyakit kronis, menjelang ajal, peningkatan ketergantungan kepada orang lain, atau kejadian hidup yang diharapkan. Lalu, pasien juga bisa merasa harga diri rendah situasional yang berhubungan dengan perubahan peran sosial. Lalu ada keputusasaan yang berhubungan dengan stres jangka panjang, kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual. Lalu ada juga ketidakpatuhan berhubungan dengan program terapi kompleks dan lama. Dan perlu juga di sini ada diagnosa tentang kesiapan peningkatan coping keluarga yang dibuktikan dengan pasien mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan konsep diri, mengekspresikan kepuasan dengan diri, harga diri, penampilan peran, serta citra tubuh dan identitas pribadi. Boleh di next.
Ya, selanjutnya ada intervensi dan evaluasi. Yang pertama ada penilaian nyeri. Untuk intervensinya, yaitu pengelolaan nyeri dengan farmakologi, yaitu analgesi, opiat, atau adjuvan seperti antidepresan untuk neuropati. Untuk evaluasinya, ada skala nyeri, misalnya skala angka 0 sampai 10, pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup, tidur, dan aktivitas sehari-hari, dan pemantauan gejala terkait dengan neuropati atau infeksi pada kulit atau kaki. Yang kedua ada penilaian status gula darah. Untuk intervensinya yaitu penyesuaian dosis insulin atau obat antidiabetik berdasarkan keadaan klinis pasien, manajemen diet yang lebih fleksibel sesuai kondisi pasien untuk mencegah hipoglikemia atau hiperglikemia. Untuk evaluasinya yaitu ada pemantauan gula darah secara berkala, ada evaluasi pemeriksaan darah yang mengukur kadar gula darah rata-rata dalam 2 sampai 3 bulan terakhir. Kemudian ada status nutrisi dan asupan cairan. Yang ketiga ada pemantauan status nutrisi. Untuk intervensinya memberikan rencana diet yang sesuai dengan preferensi pasien dan memperhatikan gejala yang ada. Misalnya memilih makanan yang mudah dicerna atau rendah glukosa. Kemudian ada pengelolaan komplikasi gastrointestinal seperti mual, muntah, atau diare. Mempertimbangkan suplemen nutrisi jika pasien tidak mampu makan. Untuk evaluasinya ada status gizi, yaitu pengukuran berat badan, indeks massa tubuh, dan asupan makanan. Ada masalah yang dihadapi pasien dalam hal makan, seperti nafsu makan menurun, kesulitan menelan, dan mual. Kemudian ada kebutuhan cairan dan elektrolit. Selanjutnya, yang keempat ada penilaian fungsi fisik dan mobilitas. Untuk intervensinya, yaitu ada rencana aktivitas yang aman dan sesuai dengan kondisi fisik pasien. Ada manajemen risiko jatuh dan luka, terutama pada pasien dengan neuropati, diabetik, atau gangguan sensasi. Sebenarnya ada perawatan kaki dan pengawasan luka. Untuk evaluasinya, ada tingkat kelemahan dan kelelahan, adanya masalah mobilitas, misalnya akibat neuropati atau amputasi akibat DM. Kehilangan fungsi pada ekstremitas seperti kesulitan berjalan atau merawat diri. Next. Yang kelima, ada penilaian kesehatan mental dan emosional. Untuk intervensinya, yaitu memberikan dukungan psikologis dan konseling, baik untuk pasien maupun keluarga, membantu pasien dalam mengekspresikan keinginan atau nilai-nilai pribadi mereka terkait pengobatan dan perawatan akhir hidup, memberikan informasi dan pilihan yang jelas terkait dengan perawatan paliatif dan keinginan pasien. Untuk evaluasinya, yaitu ada gejala depresi, kecemasan, atau gangguan psikologis lainnya, keterlibatan pasien dalam perawatan diri dan pengambilan keputusan, perasaan pasien tentang prognosis dan kehidupan yang mendekati akhir. Yang keenam ada penilaian dukungan sosial dan spiritual. Untuk intervensinya melibatkan konselor spiritual atau rohaniawan sesuai dengan agama atau kepercayaan pasien. Memfasilitasi pertemuan keluarga untuk mendiskusikan harapan dan keinginan pasien terkait dengan perawatan akhir hidup. Evaluasinya dukungan keluarga dan jaringan sosial, kebutuhan spiritual seperti keinginan untuk berdoa, bertemu dengan pemuka agama, atau melakukan ritual tertentu. Selanjutnya ada manajemen komplikasi DM, intervensinya pengelolaan medis untuk komplikasi terkait seperti dialisis untuk gagal ginjal atau penggunaan antibiotik untuk infeksi. Menggunakan pendekatan yang fokus pada kenyamanan pasien, tidak hanya pengobatan intensif yang dapat memperburuk kondisi atau menyebabkan penderitaan. Evaluasinya keberadaan komplikasi seperti retinopati, neuropati, penyakit jantung, atau gagal ginjal. Pengelolaan infeksi pada pasien yang mungkin memiliki luka atau gangguan pada kaki atau kulit. Selanjutnya ada pengelolaan keputusan perawatan akhir. Intervensinya memfasilitasi diskusi mengenai tujuan perawatan akhir hidup, membantu dalam pembuatan keputusan do not resuscitate atau advance directive. Untuk evaluasinya, apakah pasien telah mendiskusikan preferensi perawatan akhir hidup, misalnya apakah mereka ingin perawatan intensif atau lebih memilih perawatan yang lebih nyaman. Kemudian ada kebutuhan untuk perawatan paliatif tingkat lanjut atau hospice care. Next.
Ayo lanjut. Baik, selanjutnya kita pembahasan kasus asuhan keperawatan paliatif pasien diabetes mellitus ya. Next, kita pengkajiannya. Ini kasusnya dulu. Seorang perempuan berumur 70 tahun dengan diabetes mellitus stadium 3 terminal memiliki masalah kesehatan yaitu dispepsia, nyeri, kelelahan, gangguan nafas, dan gangguan urinasi. Dengan riwayat kesehatan telah menerima diagnosis diabetes mellitus stadium 3 terminal 2 tahun yang lalu dan telah menjalani pengobatan insulin dan obat oral. Namun kondisi kesehatannya semakin memburuk dan mengalami dispepsia yang membatasi kemampuan makannya, nyeri yang intens, kelelahan yang meningkat, gangguan nafas, dan gangguan urinasi. Ada pengkajiannya, pertama identitas kliennya, nama Nyonya S, usia 70 tahun, jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya 15 Februari 1954, agama Islam, statusnya kawin, alamat di Sumbi RT 01, RT 03, Sumbi Banyumas, tanggal masuk itu 18 Januari 2025. Kalau utamanya sih mengeluh tidak bisa tidur karena nyeri di bagian kakinya dan mengeluh nyeri ulu hati juga tampak sesak ketika bernafas. Pasien juga tampak terbaring lemah dan terkadang menangis karena nyeri kakinya yang terasa terus-menerus. Pasien juga mengatakan tidak sanggup lagi menahan penyakitnya dan pasien merasa ingin menyerah. Next, untuk riwayat kesehatan sekarang. Seorang perempuan berusia 70 tahun datang dengan keluhan utama kelelahan semakin berat dalam beberapa bulan terakhir. Kelelahan ini dirasakannya bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang ringan sekalipun. Selain itu, pasien juga mengeluhkan nyeri pada kaki yang semakin intens, terutama saat malam hari, sehingga mengganggu kualitas tidurnya. Nyeri dirasakan seperti ditusuk dan menjalar dari betis hingga ke telapak kaki. Selain nyeri, pasien juga mengeluhkan perut terasa kembung dan keluhan lain yang dirasakan pasien adalah sesak nafas yang semakin sering terjadi, terutama saat berbaring. Kemudian ada kronologi keluhannya. 4 bulan lalu, pasien mulai merasakan nyeri kaki yang semakin mengganggu. 1 bulan yang lalu, nafsu makannya menurun drastis dan berat badan mulai turun. Minggu lalu, sesak nafas mulai terasa lebih sering, terutama setelah makan, sehingga nafsu makannya berkurang dan dia menyebabkan penurunan berat badan sekitar 5 kilo dalam 3 bulan terakhir. Teman nyerinya dipakai kajian PKRST itu kayaknya aktivitas fisik, perubahan posisi ketika dia melakukan aktivitas fisik, terus dia kualitasnya tumpul, berdirinya seperti tusuk-tusuk, R-nya kaki, terutama pada bagian bawah telapak kaki, skalanya 7, terus time-nya terus menerus makin buruk saat malam hari. Next. Riwayat penyakit terdahulu, terdiagnosa diabetes mellitus stadium 3 terminal, terus hipertensi 5 tahun lalu, komplikasi itu neuropati perifer, nyeri kakinya, gastroparesis, lambatnya pengosongan lambung, retinopati diabetik. Kemudian riwayat penyakit keluarganya, dia meninggal dunia karena stroke dan ayahnya meninggal dunia karena gagal jantung. Riwayat psikososialnya, saya sebagai seorang penderita DM ini, stadium 3 terminal mengalami berbagai dampak psikososial. Penyakit diabetes telah menyebabkan penurunan kualitas hidup Nyonya S secara menyeluruh. Nyonya S mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari karena nyerinya yang terus-menerus dan perubahan pola tidur sehingga dirinya merasa tidak mampu melakukan kebutuhan hidupnya sendiri. Dan Nyonya S ini merasa sudah menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Kebutuhan sehari-harinya dari nafsu makan dia menurun, terus juga mengalami mual, pola makannya sedikit, terus berat badannya menurun dari 5 kilo dari 3 bulan yang lalu, terus masa penderanya dispepsia, mual dan muntah, terus eliminasinya pola buang air besarnya 2-3 kali per minggu, konsistensinya keras, terus pola BPDAK-nya sering, nokturia, terus kebiasaan yang mempengaruhi pola hidup. Keluarga pasien mengatakan pasien memiliki kebiasaan makan manis dan ikan asin ketika muda karena memiliki usaha makanan manis dan letak rumahnya berada di sekitar pasar.
pasien ketika terdiagnosa diabetes, mengaku jarang kontrol ke dokter dan tidak rutin minum obat. Keluarga juga tidak memantau penguatan pasien ketika pasien terdiagnosa DM. Next. Kemudian pola kebutuhan sehari-harinya ada aktivitas dan istirahat. Tingkat aktivitasnya terbaring di tempat tidur sebagian besar waktu. Setelah tidurnya sulit tidur, sering terbangun karena nyeri, terus kelelahan karena kelelahannya sangat sering bahkan untuk aktivitas ringan. Kondisi sosialnya untuk dukungan keluarganya dari anak-anaknya sangat terlihat karena memberi dukungan untuk membantu proses penyembuhannya dalam aktivitas sehari-hari juga memberikan perhatian dan menjadi pendengar yang baik untuk pasien. Dukungan emosional dan sosial, tingkat keterlibatannya dalam kegiatan sosial berkurang akibat dari kondisi kesehatannya. Sarapan pasien, Nyonya S ini berharap penyakitnya dapat terkontrol dan tidak semakin memburuk. Nyonya S juga berharap untuk dapat hidup mandiri selama. Next. Untuk kondisi psikologis, Nyonya S mengalami tingkat kecemasan yang berat. Kecemasan ini wajar mengingat kondisi kesehatan yang kronis dan ketidakpastian akan masa depan. Nyonya S tampak mengalami kegelisahan, kesulitan tidur, dan perasaan takut akan kematian atau kehilangan kendali. Kecemasan ini diperburuk oleh berbagai faktor seperti nyeri kronisnya, keterbatasan aktivitasnya, dan perubahan gaya hidup yang harus dilakukan akibat diabetes. Kecemasan yang dialaminya sini berdampak pada kualitas hidupnya secara menyeluruh ya. Nyaris merasa sulit untuk bersosialisasi karena mengalami untuk menjalankan aktivitas hari-ini itu susah dan mengalami gangguan tidur. Dan ini memicu munculnya emosi negatif seperti frustasi dan marah. Next. Untuk kondisi spiritualnya di kajian Hope, keluarganya S ini dari harapannya selalu memberikan support dalam setiap pengobatan yang dijalaninya S. Keluarga juga sering memberikan keyakinan pada Nyonya S ini bahwa Tuhan Maha memberikan pertolongan dan mengatakan penyakitnya adalah sebuah ujian yang diberikan Tuhan untuk membuatnya lebih kuat dan tangguh. Untuk organisasi agamanya ini, sebelum sakit Nyonya sering mengikuti pengajian dan teman-teman seperti ustaznya sering berkunjung dan menguatkan Nyonya S. Tindakan spiritualisasi pribadinya, Nyonya sering berdoa secara rutin di keluarganya itu berdoa secara rutin dan keluarganya juga sering melantunkan murotal Al-Quran. Kemudian efek dari perawatan dan akhir kehidupan untuk persiapan kematiannya telah memikirkan tentang kematian dan membuat rencana terkait pemakaman atau warisan. Next. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pengkajian paliatif ya. Untuk secara generalnya, pasien ada lelah, terus juga gangguan tidur, nyeri, dan gangguan mobilisasi. Untuk sistem pernapasannya, ada sesak nafas, namun tidak ada batuk ataupun seputum. Selanjutnya dari segi saluran pencernaan, ada nafsu makan menurun, terus penurunan berat badan, disfagia, namun mual muntah dan hematemesisnya tidak ada. Terus untuk sistem saraf pusatnya ada sakit kepala, tidak ada pusing dan pingsan, ada kelemahan tungkai dan tidak ada penurunan kesadaran. Next. Untuk saluran kemihnya ada gangguan kemih, namun tidak ada gangguan kandung kateter dan kulitnya tidak ada gatal ataupun kemerahan. Dari segi psikologisnya adanya sedih dan cemas namun tidak ada depresi. Ini ada pengkajian perawatan terintegrasi. Jadi untuk bahwasannya pasien dan keluarga ini mengetahui diagnosis, terus juga mengetahui prognosis dan juga mengetahui tujuan perawatan dari si pasiennya. Terus untuk dukungan spiritualnya, pasien dan keluarganya ini tahu tahu akan kebutuhan dukungan spiritual pada pasien, terus juga keagamaan atau kebutuhan spiritual pada keluarga atau lainnya, terus juga kecemasan pasien atau kerabat terhadap diri sendiri ataupun orang lain, dan juga dukungan dari tim secara keseluruhan serta identifikasi tradisi dan keagamaan.
Ada pengkajian penapisan pasien palliative care. Jadi untuk penyakit dasar ini jumlahnya 0 karena nggak ada penyakit seperti kanker, payudara, PPOK, stroke, gagal ginjal, kronis, penyakit jantung, ataupun HIV/AIDS. Untuk penyakit morbiditasnya jumlahnya 1. Untuk status fungsional klien menggunakan status performa Eko derajat atau skala, jumlahnya ini 4. Jadi pasien tidak dapat mengurus diri sendiri, sebagian besar waktunya di tempat tidur, sehingga kondisinya berat atau cacat. Jadi next. Kriteria lain yang perlu dipertimbangkan pasien. Si pasiennya tidak akan menjalani pengobatan kuratif. Terus juga kondisinya penyakit berat dan memilih untuk tidak melanjutkan, terus juga nyeri tidak terbatas lebih dari 24 jam. Terus juga dia memiliki kondisi psikologis dan spiritual yang perlu perhatian. Jadi next. Dan lebih dari 1 kali untuk diagnosis yang sama dalam 30 hari. Terus juga dia memiliki lama perawatan tanpa kemajuan yang bermakna. Selanjutnya ini ada pemeriksaan fisik. Untuk TTV-nya tekanan darahnya 160/90, nadinya 88 kali per menit, suhunya 36,5 derajat. Untuk frekuensi pernapasannya 28 kali per menit, BB-nya ada penurunan yang dari yang awalnya sebelum sakit 55 kilo dan sesudah sakit ini jadi 50 kilo. Untuk tinggi badannya 150 cm, IMT-nya 20,8. Untuk VMFIS-nya, keadaan umumnya kurang baik, tampak lemah dan lesu, terus juga ada tanda-tanda dehidrasi seperti kulit kering, turgor kulit juga menurun, ada tanda-tanda tidak ada tanda-tanda infeksi, terus juga untuk pemeriksaan abdomennya, bunyi usus ini menurun, dan nyeri tekan pada epigastrium. Untuk pemeriksaan paru, suara nafasnya vesikuler, tidak ada rales ataupun wheezing. Terus untuk pemeriksaan kulit ini kering, terdapat luka pada tumit kanan akibat neuropati, dan untuk pemeriksaan ekstremitas ini edema pada tungkai bawah, dan juga nyeri tekan pada sepanjang saraf. Selanjutnya ini ada terapi medisnya. Untuk terapi oralnya diberikan metformin untuk menurunkan produksi glukos hati dan meningkatkan sensitivitas insulin. Terus ada glibenclamide untuk merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Yang terakhir ada domperidone. Untuk injeksinya diberikan insulin NPH, terus juga infus IV fluid NaCl 0,9%, 35 cc per jam, ketorolac 30 mg per gram 2 kali, omeprazol 40 mg 3 kali, ranitidin 20 mg 2 kali. Untuk pemeriksaan diagnostiknya, hasil lab GDS-nya 350 mg per desiliter, B 1,10%, kreatinimnya 1,5 mg per desiliter, ureumnya 50 mg per desiliter, elektrolitnya ini ada hasil natrium 135 dan kaliumnya 3,5. Dan ini ya data fokusnya, data subjektifnya ini Nyonya S-nya ini mengeluh tidak bisa tidur karena nyeri di bagian kakinya dan mengeluh nyeri ulu hati juga dan tampak sesak ketika bernafas. Keluarga Nyonya S ini mengatakan ibunya tuh begitu gelisah dan suka berteriak kesakitan ketika kakinya terasa sakit dan mengatakan dirinya sudah tidak kuat menjalani penyakitnya. Terus keluarga Nyonya S juga mengatakan ibunya sulit tidur karena nyeri kakinya yang begitu hebat. Terus keluarga Nyonya S mengatakan ibunya seharian ini sudah terbaring di tempat tidur namun tetap lemah dan ibunya mengatakan dirinya merasa tidak berguna dan merepotkan keluarganya karena dirinya tidak bisa apa-apa.
Keluarga Nyonya S mengatakan merasa sedih melihat kondisi ibunya yang kian memburuk. Nyonya S mengatakan dirinya sudah tidak kuat dalam penyakitnya dan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil karena memberinya penyakit yang begitu membuatnya menderita. Ini ada data objektifnya. Pasien tampak terbaring lemah dan tidak mampu melakukan ibadah dengan baik. Terus juga pasien tampak suka merenungkan penyakitnya. Pasien terpasang NGT dan kateter urin. Keluarga pasien tampak menangis juga ketika mengaji. Dan ini ada hasil labnya ya yang udah disebutin tadi. Selanjutnya ini diagnosa keperawatan yang diambil dari kasus yang telah dibacakan tadi. Yang pertama ini diagnosa yang diambil adalah distress spiritual berhubungan dengan kondisi penyakit kronis. Lalu ada diagnosa ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Lalu ada ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Ada nyeri kronis berhubungan dengan gangguan fungsi metabolik, dan yang terakhir ini keletihan berhubungan dengan keadaan fisiologis, misalkan penyakit kronis, penyakit terminal. Next. Oke, intervensi keperawatan yang diambil dari diagnosa yang pertama ini, diagnosa distress spiritual, ini luaran yang diambil tentang status spiritual. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka diharapkan status spiritual membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi makna dan tujuan hidupnya ini meningkat. Lalu, verbalisasi kepuasan terhadap makna hidupnya meningkat. Verbalisasi perasaan keberdayaannya juga meningkat. Verbalisasi penerimaannya meningkat dan perilaku marah pada Tuhannya menurun. Dengan intervensi keperawatan yang diambil yaitu dukungan spiritual. Next. Oke, next. Oke, ini diagnosa yang kedua tentang ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Luaran yang diambil yaitu tingkat ansietas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka tingkat ansietasnya menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama ini verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapinya menurun, lalu pucatnya menurun, perilaku gelisahnya menurun, perilaku tegangnya menurun, konsentrasi membaik, dan pola tidur membaik. Lalu intervensi keperawatan yang diambil yaitu reduksi ansietas. Next. Oke, next. Oke, ini untuk diagnosa perawatan yang ketiga tentang ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Lalu luaran yang diambil ini tentang ketidakstabilan kadar glukosa darah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan kestabilan kadar glukosa darah ini meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama ini lelah atau lesunya menurun, lalu kadar glukosa dalam darahnya membaik. Dengan intervensi yang diambil yaitu manajemen hiperglikemia. Next. Oke, yang keempat ini diagnosa tentang nyeri kronis berhubungan dengan gangguan fungsi metabolik. Dengan luaran yang diambil yaitu tingkat nyeri. Ini setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka diharapkan tingkat nyerinya menurun. Dengan kriteria hasilnya, yang pertama, keluhan nyerinya menurun, peringisnya menurun, lalu gelisah menurun, dan juga perasaan depresi atau tertekannya menurun. Lalu intervensi yang dilakukan yaitu manajemen nyeri. Next. Okay, next. Ya, ini untuk intervensi selanjutnya yang diambil tentang perawatan kenyamanan. Next. Ya, untuk diagnosa yang terakhir ini, keletihan berhubungan dengan keadaan fisiologis. Dengan luaran yang diambil, tingkat keletihan.
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan tingkat keletihannya menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi kepulihan energinya meningkat, tenaganya meningkat, kemampuan melakukan aktivitas rutinnya meningkat, motivasinya meningkat, verbalisasi lelahnya menurun, lesunya menurun, dan pola napasnya membaik dengan intervensi keperawatan yang diambil yaitu manajemen energi. Iya, baik. Selanjutnya di sini ada implementasi keperawatan ya. Di hari pertama untuk diagnosa distres spiritual setelah dilakukannya intervensi seperti identifikasi perasaan khawatir, kesepian, dan ketidakberdayaan, pandangan tentang hubungan antara spiritual dan kesehatan, harapan dan kekuatan pasien, serta ketaatan dalam beragama didapati hasilnya respon subjektifnya yaitu pasien mengatakan memiliki perasaan takut akan kematian atau kehilangan kendali. Terus juga pasien mengatakan ingin sembuh dan dapat bermain dengan keluarga dan cucunya lagi. Untuk respon objektifnya, di sini pasien tampak khawatir dan tidak berdaya. Lalu pasien juga tampak berputus asa. Terus untuk intervensi selanjutnya yaitu setelah diberikan kesempatan mengekspresikan perasaan tentang penyakit dan kematian, kesempatan mengekspresikan dan meredakan marah secara tepat, terus juga meyakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaannya, terus juga menyediakan privasi dan waktu tentang untuk aktivitas, mendiskusikan keyakinan tentang makna dan tujuan hidup, serta memfasilitasi melakukan kegiatan ibadah. Untuk respon objektif dari pasien ini, pasien tampak khawatir dan tidak berdaya serta berputus asa. Bisa di next. Oke, masih di diagnosa distres spiritual ya setelah dilakukan intervensi keperawatan. Seperti yang ada di PPT itu kita mendapatkan respon secara subjektif dari pasiennya itu pasien mengatakan akan terus berinteraksi dengan keluarga, pasien juga mengatakan mengerti dengan apa yang diajarkan. Di sini perawat mengajarkan metode relaksasi itu napas dalam. Terus respon objektifnya juga pasien tampak tenang ketika ada keluarga di sekitarnya dan pasien melakukan relaksasi napas dalam. Terus juga intervensi untuk distress spiritual di sini juga ada mengatur kunjungan dengan rohaniawan karena pasiennya beragama Islam jadi mengundang ustadz ya dan respon subjektif dari pasien juga pasien bersedia untuk diadakan kunjungan ustadz dan Oke, lanjutnya yaitu ada diagnosa ansietas. Setelah dilakukan intervensi, didapati hasilnya yaitu respon secara subjektif. Pasien mengatakan memiliki perasaan takut akan kematian atau kehilangan kendali, perasaan cemas muncul ketika nyeri terasa begitu hebat, tidak dapat beraktivitas seperti biasanya, dan mengingat bahwa kehidupannya benar-benar berubah sejak terdiagnosa diabetes. Dan pasien juga mengatakan sulit untuk tidur di malam hari atau sering terbangun atau nokturia. Terus secara respon objektifnya pasien tampak gelisah, tidak bersemangat dan tampak lemas. Nah, setelah dilakukan intervensi lagi seperti yang ada di layar bagian bawah itu didapati hasil secara subjektifnya itu pasien dan keluarga mengatakan memahami apa yang sedang terjadi dan akan mengikuti anjuran yang telah diberitahu. Untuk respon objektifnya itu pasien dan keluarga kooperatif, melakukan napas dalam dan menciptakan lingkungan yang nyaman seperti aromaterapi. Bisa di next. Ya, baik. Untuk diagnosa DM-nya yaitu ketidakstabilan kadar glukosa. Setelah dilakukan intervensi, didapati hasilnya secara objektif itu pasien mengatakan dulu suka makan makanan cepat saji. Dan ini memiliki rumah makan. Suka makan dan minum minuman manis juga dan suka makan ikan asin. Terus pasien mengatakan sering merasa cemas akibat terdiagnosa diabetes, sering BAK hingga terbangun di malam hari atau nokturia. Terus pasien juga mengaku ketika terdiagnosa diabetes jarang kontrol ke dokter dan tidak rutin meminum obat.
Terus juga pasien mengatakan makan masih sedikit-sedikit, menghindari makanan manis, dan minum air sebanyak kurang lebih 1,5 liter. Terus untuk respon objektifnya itu pasien tampak lemas, gelisah, hasil gula darah sewaktunya itu 350 miligram per desiliter. Terus dari hasil elektrolit natriumnya itu sebesar 135 milikuivalen, kaliumnya itu 3,5 milikuivalen, dan tekanan darah itu 160 per 90 mililiter air raksa. Nadinya itu 88 kali per menit. Terus untuk intervensi selanjutnya didapati hasilnya itu keluarga pasien mengatakan akan mengontrol pola makan dan teratur minum obat. Keluarga kooperatif. Bisa di next. Nah, untuk intervensi ketidakstabilan kadar glukosa juga di sini pasien mendapatkan terapi IV NaCl 0,9% sebanyak 35 cc per jam, terus juga Apidra sebanyak 12 cc per 12 jam. Nah, untuk diagnosa selanjutnya itu nyeri kronis. Intervensi yang pertama di sini ada manajemen nyeri, dia hasil mendapatkan hasil cara objektif subjektif. Pasien dan keluarga mengatakan 4 bulan lalu nyeri pada bagian kaki yang semakin mengganggu. Pasien juga mengatakan saat makan terasa tidak enak pada ulu hatinya. Dari respon objektifnya didapati eh, skala nyerinya didapati 7 dari 10. Terus juga nyerinya ada ketika aktivitas fisik atau perubahan posisi. Kuantitinya itu tumpul berdenyut seperti ditusuk-tusuk. Letaknya pada bagian kaki terutama pada bagian bawah. Terus waktunya itu terjadi secara terus-menerus dan semakin buruk saat malam hari. Terapinya diberi ketorolac 30 mili per gram 2 kali, omeprazol 50 miligram 3 kali, ranitidin 25 miligram. Bisa di next. Masih di diagnosa nyeri ya. Setelah dilakukan intervensi, didapati hasilnya pasien dan keluarga mengatakan mengikuti anjuran seperti tarik nafas dalam, membuat suasana ruang kamar terasa nyaman, menggunakan aromaterapi, kompres kaki yang nyeri. Nah, selanjutnya bisa dilihat aja di layar, bisa di next. Oke, bisa di next. Nah, ini ada diagnosa dari keletihan setelah didapati ini ya. Pasien mengatakan sudah tidur di malam hari, kelelahan juga semakin berat dalam beberapa bulan terakhir. Terus pasien juga mengatakan 2 minggu lalu sesak nafas mulai terasa lebih sering karena ansietasnya. Terus juga dari respon objektifnya pasien tampak lemas dari pada bagian betis sampai kaki, luka pada tumit kanan akibat neuropati. Bisa di next. Iya, bisa di next. Ini di hari keduanya ya, masih sama diagnosanya. Iya, bisa di next. Iya, bisa di next. Nah, ini dari diagnosa ketiga itu ketidakstabilan glukosa darah didapati hasil gula darah sewaktunya menurun walaupun dikit ya, yaitu 348 miligram per desiliter. Untuk terapinya juga masih sama, bisa di next. Iya, bisa dilihat ya, skala nyerinya juga menurun jadi 5. Terapinya juga masih sama, bisa di next. Oh iya, pada bagian nyeri ini dia nyerinya mulai berkurang ya, meskipun tidak signifikan. Bisa di next. Iya, bisa di next. Bisa dilanjut aja, Kak. Iya. Ya, hasil gula darahnya juga menurun pada hari ketiga, yaitu meskipun masih tinggi ya, sebesar 333 miligram. Terapinya juga masih sama, tekanan darahnya juga 160 per 80 mililiter air raksa. Bisa di next. Ya, lanjut aja, Kak.
Selanjutnya ini ada evaluasi keperawatan dari diagnosa pertama yaitu distress spiritual. Subjektifnya pasien mengatakan sekarang sudah menerima kondisi penyakit kronisnya. Pasien juga mengatakan akan terus berdoa untuk kondisi saat ini. Pasien juga mengatakan ingin sembuh dan dapat bermain dengan keluarga dan cucunya lagi. Pasien mengatakan mengerti dengan apa yang diajarkan perawat seperti metode relaksasi napas dalam. Pasien juga mengatakan bersedia untuk diadakan kunjungan ustadz. Untuk objektifnya, kekhawatiran pasien tampak berkurang. Pasien juga tampak berdoa ketika rasa sakit yang muncul. Terus juga terlihat pasien ini tampak tenang ketika ada keluarga di sekitarnya. Lalu juga pasien dan keluarga ini menyetujui untuk kunjungan ustadz. Pasien dan keluarga tampak kooperatif. Asesmennya masalahnya teratasi dan planningnya intervensi dihentikan untuk diagnosa pertama. Untuk diagnosa kedua yaitu ansietas, subjektifnya ini pasien mengatakan rasa khawatir akibat rasa sakitnya ini sudah menurun. Pasien juga mengatakan terkadang masih cemas terutama ketika nyeri terasa begitu hebat. Pasien juga mengatakan sudah dapat menerima keadaannya saat ini. Pasien dan keluarga mengatakan saat ini mulai memahami apa yang sedang terjadi dan mengikuti anjuran yang diberitahu. Lalu objektifnya pasien dan perilaku gelisah dan tegang pasien tampak berkurang. Lalu juga pola tidur pasien tampak membaik, pasien dapat tidur siang dengan tenang. Lalu juga tampak pasien dan keluarga kooperatif. Asesmennya masalahnya teratasi dan planningnya intervensi dihentikan. Lalu untuk evaluasi keperawatan diagnosa ketiganya yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah, subjektifnya keluarga mengatakan pasien makan masih sedikit-sedikit yaitu setengah porsi dan menghindari makanan manis. Lalu juga keluarga mengatakan pasien sudah minum air sebanyak kurang lebih 1,5 liter. Lalu objektifnya pasien tampak terbaring lemah di atas kasurnya. Lalu juga pasien tampak gelisah dan di sini gula darah satunya 315 miligram per desiliter. Elektrolitnya natriumnya ini 135 mili ekuivalen per liter, kaliumnya ini 3,5 mili ekuivalen per liter, tekanan darahnya 162 per 87 mm air raksa, dan juga nadia ini 86 kali per menit. Pasien juga tampak terpasang NaCl 0,9 35 cc per jam dan apidra 12 cc per 12 jam. Asesmennya ini masalahnya belum teratasi, planningnya intervensi dilanjutkan. Nah, ini intervensi yang akan dilanjutkan di hari ketiga. Lalu untuk evaluasi keperawatan diagnosa keempat yaitu nyeri kronis, subjektifnya ini pasien mengatakan rasa nyerinya sudah berkurang setelah diberi obat pereda nyeri. Keluarga juga mengatakan memahami kondisi pasien saat ini. Keluarga mengatakan akan membantu pasien melakukan anjuran perawat untuk melakukan teknik napas dalam apabila keluhan nyerinya muncul. Pasien juga mengatakan terapi non-farmakologis yang sudah diajarkan ada efek untuk mengurangi rasa nyeri dan membantu untuk tetap tidur pada malam hari. Objektifnya ini pasien masih tampak lemas, tampak wajah meringis pasien sudah berkurang, skala nyeri udah 3, lalu tampak luka pada tumit kanan akibat neuropati, asesmennya masalahnya teratasi dan planningnya intervensi dihentikan. Lalu untuk evaluasi keperawatan diagnosa kelima yaitu keletihan, subjektif ini pasien mengatakan rasa nyeri sudah berkurang setelah diberi obat dan teknik relaksasi. Pasien juga mengatakan keluhan tidur terkadang muncul namun perutnya terasa kembung dan nyeri. Pasien juga mengatakan dapat mengontrol rasa nyerinya dengan teknik relaksasi. Objektifnya pasien masih tampak lemas, wajah pasien tampak kurang istirahat, tampak luka pada tumit kanan. Asesmennya masalah ini belum teratasi dan planningnya intervensi dilanjutkan. Ini planning intervensi dilanjutkannya itu manajemen energinya. Lalu untuk evaluasi keperawatan hari ketiga yaitu diagnosa ketiga yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Subjektifnya ini keluarga mengatakan akan mengatur pola makan pasien. Keluarga dan pasien mengatakan akan rutin untuk kontrol ke dokter mengenai penyakit diabetesnya ini. Lalu keluarga mengatakan akan mengingatkan pasien ketika sudah jamnya minum obat. Keluarga juga mengatakan pasien makan masih sedikit. Lalu juga keluarga mengatakan pasien sudah minum air sebanyak kurang lebih 1,5 liter. Objektifnya ini pasien masih tampak terbaring lemah di atas kasurnya, hasil GDS-nya 310 mg per desiliter.
tekanan elektrolitnya 135 dan kaliumnya 3,5, tekanan darahnya 158/86 mm air raksa, nadinya 86 kali per menit, pasien juga masih terpasang infus dan apidra. Masalahnya ini belum teratasi dan planningnya ini dilanjutkan, yaitu planning manajemen hiperglikemianya. Lalu untuk evaluasi yang terakhir di hari ketiga yaitu diagnosa kelima keletihan. Subjektifnya ini pasien mengatakan sini tidur mulai berkurang di malam hari karena nyeri di kaki dan perut sudah berkurang. Pasien juga mengatakan akan beristirahat terutama saat sesak dan rasa lelahnya mulai muncul. Keluarga mengatakan akan menciptakan lingkungan yang nyaman agar pasien ini dapat memulihkan energinya. Objektifnya pasien masih tampak lesu, terkadang juga pasien tidak berenergi. Lalu asesmennya masalahnya teratasi sebagian, intervensinya ini dilanjutkan ya. Baik, sekian dari kelompok 5 kelas RKI, dikembalikan ke moderator. Iya, Ya baik. silahkan moderator. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 5 kelas A, B, dan RKI yang sudah memaparkan materi. Dipersilakan untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ya, sambil menunggu yang lainnya, Bismil Hanifa dari RKI, boleh. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelas A, pada bagian pengkajian tadi ada salah satunya pengkajian psikologis, di mana kelompok menyebutkan bahwa pengkajian psikologis ini ditanya seberapa stres pasiennya. Menurut kelompok, apakah pengkajian seperti ini efektif? Bagaimana kalau misalnya nanti si pasiennya ini berbohong dengan alasan, oh ya udah bohong aja supaya nanti bisa cepat pulang gitu. Kan nantinya ini akan mempengaruhi keperawatan paliatif yang akan kita berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bismil. Nanti pertanyaannya boleh tolong tulis di chat room ya. Oke, selanjutnya dari Niken kelas B, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Izin saya Niken Sriambarwati, perwakilan dari kelompok 4 kelas 4 Benars. Izin bertanya kepada kelompok 5 dari kelas B. Tadi seperti yang kita tahu, tadi juga kelompok udah ngejelasin kalau diabetes mellitus ini kan salah satu penyakit kronik yang bisa nyebabin penyakit terminal ya. Terus tadi di PPT kelompok kelas B itu ada salah satu penata laksanaan perawatan paliatif pada diabetes mellitus itu salah satunya meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Nah, gimana caranya kita sebagai perawat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien pada pasien terminal illness dengan diabetes mellitus? Terima kasih. Ya, terima kasih Niken. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dini Trisnawati dari kelas RKI, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya izin Siapa saya Neng? Dini. Dini ya? Dini Iya, betul, Tristawati. Ibu. Iya, Iya, Ibu, oke. Dini Trisnawati dari RKI. Iya, mohon izin Ibu dan moderator. Saya Dini Tristawati Iya. dari kelompok RKI. Izin bertanya pada kelompok mengenai perawatan paliatif pada pasien diabetes ya. Memang kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasiennya dengan mengelola gejalanya gitu. Kayak misalkan pada pasien diabetes ini kan memang udah nggak bisa sembuh gitu ya. Maksudnya kayak kita kelola aja nih gejalanya dengan cara ngontrol gula darahnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah jika pasien diabetesnya ini yang kondisinya sudah parah atau udah masuk ke terminal gitu dan nolak perawatan lebih lanjut kayak semisalkan suntikan insulin gitu dia udah nolak. Nah, bagaimana peran perawat bisa membantu pasien dalam memahami pilihan ini kayak gitu kayak apakah akan ikuti kemauan pasien kayak untuk menghentikan suntikan insulin ini atau seperti apa? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dini atas pertanyaannya. Dini dan Niken nanti jangan lupa tulis di chat room ya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Maula. Karima, boleh. Iya, izin moderator, perkenalkan nama saya Maula dari kelas RKI. Izin untuk bertanya, pertanyaannya adalah bagaimana cara
mengelola rasa cemas dan ketidakpastian yang sering dialami oleh pasien DM gitu dalam perawatan paliatif ini. Gitu. Itu aja, Mot. Terima kasih. Cara Ya, mengelola apa nih? Cara mengelola stres ya? Apa? Rasa cemas sama ketidakpastian, Ibu. Oh ya, oke. Ya. iya terima kasih Maula. Izin bertanya, Ibu ini masih ada yang bertanya. Dilanjutkan atau dijawab terlebih dahulu, Ibu? Karena sudah 4 pertanyaan. Eh, iya, jawab aja dulu. Kita buka nanti termin kedua. Yuk, jawab dulu yuk. Ya baik, untuk kelompok boleh dijawab terlebih dahulu ya. Ayo, kelompok. Ya untuk ini boleh menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya ini mau izin menjawab pertanyaan dari Dini. Tadi pertanyaannya, jika pasien diabetes yang kondisinya sudah parah menolak perawatan lebih lanjut seperti suntikan insulin, bagaimana perawat bisa membantu pasien dan keluarganya memahami pilihan ini? Oke, jadi jawabannya, ketika pasien ini menolak, yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi dulu alasan penolakan pasien ini apa, karena apa. Lalu ketika pasien ini menjelaskan alasannya apa, kita dengarkan. Kita dengarkan dengan penuh empati, kita berikan perhatian penuh dan dukungan emosional. Lalu setelah kita sudah dengarkan, kita berikan informasi yang jelas kepada pasien dan juga di depan keluarganya, penjelasan tentang kondisi pasien ini. Pada saat ini itu seperti apa, lalu risikonya apa ketika tidak diberikan tindakan pada saat itu, lalu manfaatnya itu apa untuk diri pasien. Lalu ketika kita sudah berikan penjelasan-penjelasan, oh ya, saat kita memberikan penjelasan pun juga kita menghindari istilah-istilah medis yang mungkin pasien dan keluarga ini sulit paham gitu. Lalu ketika kita memberikan penjelasan, kita juga harus membina hubungan yang saling percaya agar si pasien dan keluarga ini mungkin dengan rasa percaya itu si pasien ini mau apa mau mau berubah pikiran atau dia tuh jadi mau gitu diberikan tindakan gitu. Lalu ketika ketika kita sudah memberikan penjelasan, kita sudah melakukan pendekatan kepada pasien, lalu pasien juga tetap tidak mau, kita libatin keluarga untuk pengambilan keputusan ini juga. Bagaimana, apakah keluarga ini juga menyetujui keinginan dari si pasien? Jika memang si pasien dan keluarga ini sudah setuju dengan apa yang diinginkan oleh pasien ini, kita kembali lagi pada prinsip etik dari perawat, yaitu hak otonomi. Jadi kita menghormati hak dari si pasien dengan keinginannya untuk tidak diberikan tindakan tersebut. Dengan catatan kita memang sudah memberikan penjelasan-penjelasan dan juga harus ada informed consent yang ada saat saat itu juga. Jadi memang sudah jelas gitu bahwa si pasien ini menolak dan sudah menerima efek apa yang akan terjadi jika memang si pasien ini tidak dilakukan tindakan gitu. Jadi kembali lagi ke prinsip etik dari perawat jika memang si pasien ini benar-benar sudah menolak dan keluarga sudah mengizinkan gitu. Seperti itu jawabannya Dini, apakah sudah terjawab? Iya, izin masuk kelompok sebelumnya. Terima kasih atas jawabannya. Saya izin mengulangi ya. Jadi, bahwasannya kalau semisalkan sudah kita berikan pendekatan, terus kita sudah jelaskan juga nih ke pasiennya dan keluarganya. Lalu kalau misalkan keluarganya tetap minta untuk dilanjut, tapi pasiennya minta untuk nggak dilanjut atau di stop pemberian insulinnya, itu berarti kita tetap mengutamakan hak otonomi dari pasiennya ya. Kayak misalkan kita tetap stop gitu. Jadi kita lebih mihak ke pasiennya. Apakah benar seperti itu?
Iya, seperti itu Dini. Jadi ya kita, karena kan yang ingin dilakukan tindakan itu kan si pasien. Jadi kita harus menghormati apa keinginan dari si pasien. Dan keluarga mungkin juga ketika sudah, kan tadi kan sudah ada diskusi ya antara perawat, pasien, dan juga keluarga. Dan pasti nanti ada titik ujungnya yang memang, eh, jika memang si pasien ini ya tetap menolak gitu. Pasti ada keputusan akhirnya yang sama-sama setuju gitu. Seperti itu, Dini. Ya, Iya, baik. jadi Terima kasih, kembali Bu lagi, Devi. Dini, kembali lagi ke prinsip paliatif atau terminal itu, kita harus menghargai, ya, menghargai keinginan pasien dalam mengambil keputusan. Kita tidak boleh memaksa, ya. Namun sebelum itu, sebelum keputusan terakhir itu harus selalu, yaitu tadi diidentifikasi alasan penolakan. Kemudian kita harus edukasi maksimal. Kalau sudah edukasi maksimal ke pasien, ke keluarga, ya, kemudian juga keluarga kita libatkan juga untuk mengedukasi orang terdekatnya dia. Biasanya pasien itu punya orang terdekat. Kalau orang terdekat itu bicara, biasanya para pasien itu mau menerima apa yang disampaikan oleh terdekatnya. Tapi apabila sudah mentok, di semua lini sudah mentok, maka kita harus menghargai pengambilan keputusan oleh pasien. Itu prinsip paliatif dan terminal. Ya, Dinia, oke? Bagus sekali pertanyaannya, saya suka. Yuk, lanjut. Iya, dilanjut untuk Sabrina Novialda untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya Sabrina Novelda izin menjawab pertanyaan dari Niken yang tadi menanyakan tentang bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidup pasien pada pasien terminal illness dengan DM ya. Nah, kalau untuk cara meningkatkan kualitas hidupnya itu sebenarnya fokus lagi ke manajemen kontrolnya. Nah, di manajemen kontrolnya ini nanti kita akan melakukan pengendalian glukosa darah, yaitu dengan pemantauan rutin kadar darah kadar gula darahnya berapa gitu loh. Terus habis itu nanti bisa dilanjutkan dengan pengobatan yang tepat, misalnya kayak pasien X dia pengobatan secara oral atau pasien Y dengan insulin. Nah, lalu nanti setelah kita melakukan pengendalian glukosanya, kita juga harus melakukan edukasi dan self management. Nah, edukasi ini kenapa diperlukan? Karena biasanya kan kalau misalnya pasien yang sudah dalam terminal illness itu kan suka merasa cemas atau bingung gitu loh terkait kondisinya. Nah, nanti kita lakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait kondisinya. Terus ngebantu keluarga sama pasien untuk membuat keputusan terkait perawatannya gitu. Nah, kalau self care-nya itu kita bisa mendorong kualitas hidup pasien dengan kayak eh, menjaga pola makannya, terus kayak olahraga kalau misalnya pasiennya tuh masih kuat gitu. Terus memberikan dukungan kepada pasien secara emosional serta menghadapi stres emosionalnya dengan cara yang baik gitu. Misalnya kayak konseling atau mempunyai teman terdekat gitu, sama keterlibatan keluarga dalam pengobatan dan perawatan pasien itu. Seperti itu nih Ken. Ya, baik. Terima kasih Sabrina. Sedikit sedikit moderator ya. Oh Jadi ya, iya. kualitas hidup itu lebih ditekankan kepada aspek spiritualnya nih, aspek spiritualnya dan psikologisnya ya. Jadi artinya dia itu berkualitas hidupnya gitu loh. Jadi dia walaupun penyakitnya sudah terminal, tapi dia mau menerima dengan ikhlas, mau dia menjalankan pengobatan, mau dia berbuat yang terbaik semaksimal mungkin gitu. Jadi hidupnya itu berkualitas. Jadi ya, kalau disebut berkualitas itu lebih ditekankan kepada hidup yang spiritualnya bagus gitu. Ya, itu yang berkualitasnya itu. Lebih ditekankan kepada spiritualitas daripada kebutuhan fisiknya. Itu berkualitas. Oke, lanjut ya. Iya, terima kasih Ibu atas tambahannya. Lanjut Ya. untuk Talita dari RKI. Oke, baik.
Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Terdengar. terdengar. Oke, baik, terima kasih. Saya di sini menjawab pertanyaan dari Maula yang bagaimana cara untuk mengelola rasa cemas dan ketidakpastian yang sering dialami oleh pasien dengan DM dalam perawatan paliatif. Yang pertama kali kita kalau ketidakpastian itu pastinya menjaga komunikasi yang transparan antara keluarga, pasien, dan juga perawatnya. Nah, informasi ini harus jelas ya teman-teman. Nah, pastikan pasien dan keluarga mendapat informasi tentang diagnosis, prognosis, dan juga opsi perawatan yang mungkin bisa aja diberikan kepada pasiennya. Terus, untuk rasa cemas ini kita bisa memberikan dukungan psikologis seperti kelompok pendukung dan bantu pasien untuk bergabung dengan kelompok pendukung atau grup dukungan online untuk saling berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mengalami hal yang sama. Kemudian manajemen stres dengan teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini seperti yoga, meditasi, atau deep breathing exercise yang mana untuk membantu mengurangi stres dan juga rasa cemas. Kemudian ada terapi energi. Terapi energi ini seperti acupressure, terapi sentuhan atau healing touch, atau juga refleksi pijat refleksi gitu. Apakah menjawab Maula? Ya, bagus ya. Yuk. Maula, ditanya Maula. Ya, lanjut moderator, Maulanya nggak dengar kali. Oh ya. Lanjut untuk Sania Kasana dari 4A, silakan menjawab. Baik, terima kasih moderator. Saya Sania akan menjawab pertanyaan dari Bismil 4 RKI, yaitu pertanyaannya, apakah menurut kelompok pengkajian dengan cara menanyakan seberapa stres pasien itu efektif? Bagaimana jika pasien itu berbohong dan akan memengaruhi keperawatan paliatif yang akan diberikan? Jawabannya adalah pengkajian stres dalam perawatan paliatif itu sangat penting. Nah, jadi tadi setelah kita tanyain skala di termometer distressnya itu, kita juga menanyakan beberapa daftar masalah. Daftar masalahnya itu meliputi masalah emosional, masalah keluarga, terus masalah fisik sendiri, atau masalah lainnya. Nah, dari hasil daftar masalah yang pasien jawab, kita bisa menilai lagi pasien ini masuk ke stres yang mana, dan dicocokkan juga dengan termometer yang pasien jawab tadi. Nah, menanyakan tingkat stres pasien bisa dapetin informasi awal gitu. Tapi emang sih nggak semua pasien ini akan jujur, karena mungkin bisa malu atau dia bisa cemas gitu dalam penyakitnya. Nah, dalam itu kita sebagai perawat penting menciptakan suasana yang nyaman agar pasien lebih terbuka. Jawabannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin masuk, Jadi, apakah suara saya terdengar? Jadi maksudnya Hanifah Iya, ini, terdengar. apakah pengukuran stres itu seperti itu menanyakannya? Itu pertanyaan Hanifah, nak. Coba Iya. diberikan lagi jawaban, ada tambahan lagi kali dari kelompok. Ayo, coba kelompok lain. Anggota Iya, kelompok lain. izin Ibu, Ya, izin menambahkan terkait hal tersebut, hal lain juga perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih lembut, penuh empati, dan fokus dengan membangun hubungan kepercayaan. Nah, jika pasien ini nggak jujur atau nggak terbuka, perawat juga harus mengandalkan observasi dan pendekatan yang lebih holistik untuk mengidentifikasi masalah emosional yang mungkin timbul. Seperti kita memberi waktu atau ruang pasien untuk menyampaikan perasaan, terus juga bisa menggunakan observasi nonverbal. Kan misalnya jika pasien itu kan kalau tidak jujur atau enggan berbicara kan kita bisa memperhatikan tanda-tanda stres atau kecemasan yang mungkin muncul dalam bentuk nonverbal seperti pola pernafasan yang cepat, terus ketegangan otot atau perilaku menghindar. Lalu juga penting seperti bahasan teman-teman sebelumnya, kita juga perlu adanya wawancara dengan keluarga atau orang terdekat. Karena kan jika pasien merasa tidak nyaman berbicara tentang stres mereka, perawat juga dapat bekerja sama dengan keluarga atau orang terdekat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi emosional pasien.
Maka dari itu, perawat juga dapat merancang intervensi yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan kenyamanan pasien, meskipun pasien ini tidak langsung mengungkapkan perasaan mereka. Seperti itu dari kelompok. Jadi lebih tepatnya, Neng, kalau kita mau menggali stres pasien, kita harus gunakan langkah-langkah komunikasi terapeutik ya. Langkah-langkah komunikasi terapeutik itu di mana kita hadir di sisi pasien, ya, hadir di sisi pasien, melakukan komunikasi, terus kita gali perasaan-perasaan pasien. Nah, dengan menggali perasaan-perasaan pasien, maka dia akan keluar otomatis itu stresnya gitu. Dia akan verbalisasikan tingkat stresnya itu seberapa. Jadi kita harus diam dan duduk bersama-sama dengan pasien untuk menggali rasa stresnya. Gitu ya. Jadi komunikasi terapeutik perlu di sana. Yuk, lanjut moderator. Ya, terima kasih Ibu Santa atas tambahannya. Waktunya masih ada 10 menit lagi, Ibu. Dilanjut pertanyaan atau ada tambahan dari Ibu? Masih ada kira-kira pertanyaan lagi? Iya. Oh ya, dilanjut untuk teman-teman yang tadi masih ingin Iya. bertanya. Silahkan raise hand. Teman-teman dari kelas A, B, dan RKI, apakah masih ada pertanyaan? Iya, atau anggota kelompok yang lain bisa menambahkan jawaban-jawabannya bisa juga, ya. Tidak ada. Sepertinya Kalau tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, saya yang bertanya coba. Saya yang bertanya kepada semua. Kepada semua atau khusus kepada kelompok yang sudah membahas ini. Kita sudah 2 hari, ya, kita sudah 2 hari belajar mengenai keperawatan paliatif, ada perawatan terminal. Sekarang yang paling mendasar, yang paling ringan, paling sederhana, coba. Perbedaan perawatan terminal dengan perawatan paliatif apa gitu. Yuk, semua, buat semua. Yuk. Yuk, langsung tunjuk tangan, boleh langsung dijawab, boleh. Yuk, sebutkan namanya. Ayo, ini soalnya udah diminta, ini harus masuk dalam ujian. Ayo. Ayo, apa perbedaan? Apa perbedaan perawatan terminal dengan perawatan paliatif kira-kira? Yuk. Halo, dengar semua pertanyaan Izin, saya? Ibu. Iya. Ini siapa? Raihana? Iya, Iya. Ibu. Oke, Iya, Ibu, yuk Raihana. izin. Berarti pertanyaannya perbedaan perawatan paliatif sama terminal Terminal? ya, Bu? Iya, pintar. Iya. Apa kira-kira? Izin, Yuk. Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, sangat terdengar. Iya, Ibu, Ayo. maaf, tadi ada gangguan jaringan. Iya. Iya, Ibu. Mungkin di fokusnya, Ibu, kalau perawatan terminal itu penyakit yang tahap akhir yang tidak dapat disembuhkan lagi. Kalau paliatif itu cangkupannya luas, Ibu. Jadi kayak dia masih didiagnosis untuk penyakitnya itu serius gitu ya, Bu. Terus kalau tujuannya juga beda. Kalau misalkan terminal itu kayak mengelola gejala yang untuk meningkatkan kenyamanan pasien di sisa hidupnya gitu. Kalau paliatif itu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, fisik, psikologis, sama spiritualnya, Ibu. Mungkin itu, Ibu. Iya, iya. Bisa diterima, ya. Pintar. Raihana sudah cukup memberikan. Ada yang mau melengkapi? Coba lebih lengkap lagi. Yuk. Yuk, kita 2 hari ini, dari hari kemarin sampai hari ini kita sudah membahas mengenai perawatan paliatif dan perawatan terminal. Iya. Siapa lagi? Ada lagi? Izin, Pasti Ibu. ada lah. Iya. Siapa, Neng? Bismil, Ibu. Izin menambahkan. Ya, oke, Bismil. Tadi sudah benar ya apa yang dikatakan
Raihana ya, tapi supaya lebih menyempurnakan, coba tambahkan ya. Yuk, Ya, yuk. izin Bu, saya izin Yang lain menambahkan ya, pada fokus keperawatannya. Untuk keperawatan paliatif ya, sendiri itu fokus tadi sudah disebutkan salah satunya yaitu untuk pengelolaan gejala, lalu eh, mempersiapkan pasien dan keluarga untuk proses akhir kehidupannya. Sedangkan kalau untuk perawatan paliatif tadi disebutkan untuk mengurangi penderitaan fisik, psikologis, dan spiritual oleh Raihana. Tambahannya, itu kita memberikan dukungan pada pasien dan keluarga, serta kita meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhannya, Ibu. ya. Oke, bagus, lebih bagus lagi. Ayo, siapa yang bisa ngulang lagi? Raihana dan Bismil sudah hampir tepat. Sudah mendekati 90%, benar. Iya. Yang lain, yuk bangun. Yang lain bangun, jangan ngantuk aja, ayo. Ini masih pagi-pagi. Ada yang bisa mengulang lagi atau menambahkan lagi? Ayo, masa hanya 2 orang dari 120? Yang benar aja dong. Ya, ini yang RK ini, yang siap keluar negeri ini, ayo. Siapa nak? Kansa, oke, Kansa ya. Bukan Ibu, Sabrina Bu. Bukan Kansa ya, Sabrina ya. Iya, ya, izin Bu, mungkin menambahkan aja Ibu dari tadi Iya, bisa. menambahkan, melengkapi ya. Iya. Kalau perawatan paliatif itu kan dimulainya dari awal penyakitnya itu ya Bu, sampai nanti dia kondisi terminal. Nah, kalau paliatifnya itu kan mungkin dia lebih kayak benar tadi kualitas hidupnya, dimana dia tuh ada kayak dokter, perawat, dan lain-lainnya. Tapi kalau yang terminal ini, dia tuh lebih fokus kepada dukungan emosional sama spiritualnya. Jadi gimana kita memberikan kenyamanan dan dukungan spiritualnya gitu untuk menghadapi kematiannya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, oke. Lebih mendekati. Yuk, lagi tambahkan yuk. Bisa ditambahkan lagi atau diulangi lagi? Ayo, siapa kira-kira? Izin masuk, Bu. Baru 3 orang. Masa baru 3 orang dari kemarin kita belajar? Belum bisa mengambil sari dari pelajaran kita hari ini dan hari kemarin. Lagi, ayo. Ya, izin masuk Ibu. Apakah suara saya terdengar? Ya, siapa? Ayo nih, ayo. Harus jelas betul ya. Harus jelas betul nih di dalam hal ini. Jangan sampai sudah berkali-kali belajar paliatif tapi masih ragu ya. Harus mantap. Begitu selesai nanti pendidikan nurse-nya, kita pergi ke lapangan, bekerja, kita sudah mantap dalam melakukan asuhan keperawatan ini. Walaupun memang ya perawat-perawat paliatif ini memang tidak terus langsung bisa melakukan perawatan ya. Jadi perawat paliatif ini ada pelatihannya ya, ada pelatihannya. Jadi perawat-perawat yang sudah punya sertifikat pelatihan perawatan paliatif itulah yang ditempatkan di perawatan paliatif ya. Tapi untuk yang di luar itu perawat juga secara keseluruhan bisa memberikan asuhan ini walaupun tanpa memiliki sertifikat ya. Jadi orang-orang yang sudah punya sertifikat pelatihan memang yang ditaruh di sana itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita-kita yang tidak punya pelatihan pun bisa ya, bisa memberikan asuhan perawatan paliatif. Masih adakah kira-kira? Masih ada segitu banyak kita ini? Oh, siapa yang setuju dengan pendapat mereka bertiga? Masa hanya bertiga, Raihana, Bismil, Sabrina? Ampun deh. Apa tidak mengikuti dari tadi ya? Halo? Ibu izin. Izin, siapa nak? Iya Ibu, ini bisa, tapi mohon maaf nggak bisa on cam karena Gak apa-apa, oke. Nama, ya, nama nih. Kansa Ibu dari 4 RKI. Oh, Kansa. Iya. Iya, oke. Oke, Kansa, iya.
Ya, oke Ibu. Mungkin izin menambahkan atau mengulang dari apa yang sudah dijelaskan teman-teman yang lain tadi ya, Bu. Jadi, Iya, oke. ya, pertama-tama dari segi tujuan sebenarnya untuk paliatif ini kan dia ini meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi bisa bersamaan dengan paliatif. Nah, kalau misalnya yang terminal ini, dia ini lebih ke memberikan kenyamanan bagi pasien di fase akhir kehidupannya tanpa pengobatan kuratif. Nah, sedangkan dari segi waktu pemberiannya, untuk yang paliatif ini bisa diberikan sejak awal serius, bahkan saat pasien ini masih menjalani pengobatan. Nah, kalau yang terminal ini biasanya hanya diberikan saat pasiennya ini diperkirakan memiliki harapan hidup kurang dari 6 bulan atau pas penyakitnya ini sudah tidak merespon pengobatan. Nah, terus untuk dari segi pendekatan terapinya ini sendiri, kalau misalnya paliatif ini biasanya dia tentang kayak multidisiplin, terus mencakup kayak manajemen nyerinya gimana, terus habis itu eh, dengan cara dukungan psikososial atau spiritual gitu. Terus kalau misalnya yang terminal ini biasanya dia fokus pada kenyamanan pasien, tidak ada usaha untuk menyembuhkan penyakit, dan mengurangi penderitaannya aja. Nah, untuk fokus utamanya sendiri ini, kalau misalnya paliatif ini lebih ke bagaimana pengelolaan nyeri. Terus habis itu mendukung kesejahteraan emosional sama sosial pasien sama keluarganya. Kalau misalnya yang terminal ini, dia ini biasanya fokus utamanya itu memastikan pasien meninggal dalam keadaan nyaman dan bermartabat tanpa intervensi medis yang memperpanjang hidup. Seperti itu, Ibu. Iya, bentar. Iya. Kira-kira bisa diterima oleh semua? Atau ada yang menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan dari keempat pernyataan tersebut? Ada yang menyimpulkan atau ada yang bisa memberikan statementnya bahwa saya sudah mengerti gitu? Yuk. Clarissa, fotomu kok nggak ada nih? Clarissa lagi ngapain? Katrunada. Lo, Clarissa. Clarissa mana? Nah, tunjukkan dong wajahmu, Neng. Katrunada. Belum nongol. Mana ini, Muna? Halo, Katrun. Nola juga. Nola. Ayo kita open kamera ya. Yuk, ada yang menyimpulkan? Tidak ada? Halo? Tarisa kok off cam neng? Tarisa? Halo, Tarisa mana Tarisa? Tarisa, Ita, Hilda, Nurhalisa. Halo? Nurhalisa, bangun dia. Oke. Hilda mana Hilda? Ita Silvia. Hilda, Ita. Nah, pada nongol tuh. Ita, mana nongolanmu? Hilda. Lah, berarti dari tadi nih Hilda sama Silva nggak ada ya. Si Pen, tolong dicatat aja ini. Hilda sama Ita nggak ada di Zoom dia. Halo, Hilda. Halo, Hilda, Ita. Ruth, Teresna. Ih, Izin Ibu, ya ada. buka kameramu dong. Kalau ada, kemana kameramu? Ita. Nah, gitu nak. Ya. Ruth ada. Ruth. Hilda sampai sekarang nggak ada Hilda. Oke. Tolong nanti Hilda itu ya. Nah, Baik, Hilda Ibu. sampai sekarang Nanti nggak ada. Ya, oke. nanti saya kirim nama-namanya. Oh, Ibu Iya, baik. karena waktunya sudah habis. Iya, oke. Baik Bintang, saya operkan dulu ke saya ya. Saya Ya. mau ambil 5 menit aja untuk ini. Jadi
pendapat dari 4 temanmu ya, Bismil, Sabrina, ya, Raihana, Kansa itu sudah benar. Ya, terima kasih buat yang menjawabnya. Terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan-pertanyaan sangat bagus ya, Hanifah, Niken, Dini, Maula. Ya. Nah, jadi harus dipegang betul, ya harus dipegang betul sampai kemanapun nanti bertugas pun harus diingat betul bahwa perawatan terminal dan perawatan paliatif itu ada dua istilah ya, dua istilah yang sama-sama berfokus pada pemberian dukungan ya. Pemberian dukungan apa? Pemberian dukungan ya emosional kepada pasien di hari-hari kehidupannya gitu ya. Hanya kalau dia perawatan terminal itu ya, kalau dia perawatan terminal itu dukungannya itu pada saat terakhir hidupnya gitu loh. Sedangkan kalau perawatan paliatif itu dukungannya selama perjalanan penyakitnya. Jadi paliatif itu lebih awal dan lebih luas ya, lebih awal dari mulai dia didiagnosa penyakitnya serius tidak bisa disembuhkan lagi, prognosisnya jelek ya, dari awal ya mulainya didiagnosa sampai kepada perjalanan penyakitnya berlanjut hingga pasien meninggal, itu pemberian perawatan paliatif. Jadi pemberian dukungan itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun kepada pasien dan keluarganya. Ya, sedangkan pada perawatan terminal itu adalah pemberian dukungan yang terbatas pada tahap terakhir kehidupan pasien. Jadi sudah detik-detik terakhir pasien itu mau menghembuskan napasnya yang terakhir. Nah, disitulah kita berikan perawatan yang terminal. Tapi kalau perawatan paliatif itu dari mulai pasien itu didiagnosa bahwa penyakitnya serius, prognosisnya jelek, tidak bisa disembuhkan lagi, sampai kepada nanti dia menjelang ajar, kita memberikan dukungan yang disebut dengan perawatan paliatif kepada pasien dan juga keluarganya. Ingat, dua istilah perawatan itu harus diberikan kepada pasien dan keluarganya. Ya, jadi jelas betul di sini mana perbedaannya. Ya, mana perbedaan daripada masing-masing. Oke, kemarin kita sudah masuk dengan gagal ginjal kronik, sekarang dengan DM. Ya, dengan DM. Ingat, sebetulnya DM ini bukan terus hanya DM-nya yang membuat pasien itu meninggal, tapi kepada komplikasinya. Ya, ingat DM itu adalah ibu dari segala penyakit. Ibu dari segala penyakit. Kalau muncul DM, maka penyakit-penyakit yang lain itu bisa muncul sebagai komplikasi. Misalnya bisa muncul sakit jantung, ya, yang nanti berakibat juga ke stroke, bisa terjadi ke ginjal, ya, bisa terjadi ke mata yang retinopati, bisa terjadi ke reproduksi di mana impoten, bisa terjadi ke pernapasan di mana bisa dia TBC, bisa terjadi ke saraf yang bisa menyebabkan neuropati dan angiopati yang dua-duanya itu bisa menyebabkan nantinya ada luka sehingga berujung-ujung ke amputasi gitu. Jadi komplikasi dari DM inilah yang membawa kematian biasanya kepada pasien ya, bukan semata-mata single dose di mana DM itu langsung berakibat fatal buat kematian, tapi lebih kepada komplikasi yang diakibatkan oleh DM itu. Ya, misalnya juga seperti TBC. Kenapa orang DM itu bisa cepat menderita penyakit TBC? Ingat, ya, orang DM itu harus diperiksa ronsen fotonya 6 bulan sekali ya, atau mantuk tesnya dilakukan 6 bulan sekali. Karena apa? Kita semua orang sehat pun sudah punya kuman TBC, hanya dia dorman. Artinya apa? Kuman TBC itu di dalam paru-paru itu dia tertidur. Tapi ketika imunitas kita, kekebalan tubuh kita menurun, daya tahan tubuh kita menurun, ya, maka itu kuman langsung beraksi dia. Dari tidurnya dia bangun. Nah, kita tahu bahwa orang DM itu adalah memiliki daya tahan tubuh yang sangat rendah.
DM itu memiliki daya tahan tubuh yang sangat rendah. Sehingga kuman TBC yang ada di paru-paru yang dorman tadi bisa langsung aktif kembali sehingga pasien itu menderita penyakit respirasi yaitu TBC gitu ya. Jadi prinsip-prinsip buat DM, kalau kemarin buat GGK, kalau sekarang prinsip buat DM itu apa yang mau kita inikan? Yang pertama itu kita harus meningkatkan kualitas hidup pasien DM ya. Jadi kita sudah sepakat bahwa kualitas hidup itu lebih kepada psikologis dan juga spiritualnya. Jadi dia harus bisa menghadapi penyakitnya ya, penyakitnya dengan tenang, walaupun ada penyakit tapi tetap tenang, dan juga keluarganya bisa mendukung, terutama orang terdekatnya. Misalnya kalau suaminya ya istrinya, kalau istrinya ya suaminya gitu. Apalagi memang komplikasi-komplikasi yang disebabkan oleh DM itu adalah sangat fatal ya, sangat fatal. Misalnya salah satu contoh aja yang fatal dari DM adalah apa? Gangguan reproduksi, bisa impoten gitu. Nah, karena ada impoten misalnya buat bapak-bapak yang DM, dia tidak bisa lagi melakukan hubungan seksual, maka merasa dirinya dia tak berdaya, tidak ada lagi gunanya dia hidup gitu. Ada yang begitu. Nah, perawatan paliatif datang untuk memberikan edukasi kepada papa itu bahwa hidup ini tidak hanya memuaskan reproduksi saja, masih banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan. Misalnya seperti itu, ya. Jadi perawatan paliatif yang kita berikan sangat tergantung atau berfokus kepada gejala-gejala yang dialami oleh pasien itu. Oleh sebab itu memang kita harus libatkan juga keluarga supaya keluarga itu bisa mendukung juga perawatan paliatif yang kita berikan. Kemudian juga keseimbangan psikologis dan spiritual harus juga berimbang, ya. Terus menghilangkan rasa nyeri, ya. Kemudian juga mengatasi suasana berduka pada keluarga. Kemudian juga meningkatkan kepercayaan pasien bahwa dia harus tetap aktif. Jadi diberdayakan pasien itu di keluarga, jangan didiamkan aja. Ya, semakin didiamkan pasien itu maka dia semakin tidak berdaya, semakin dia frustrasi karena tidak ada lagi itunya. Nah, itu yang bisa kita bahas hari ini aspek perawatan paliatif pada pasien dengan gangguan DM. Ada kira-kira pertanyaan di luar ini? Halo? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator Bintang. Tolong ditutup pertemuan kita hari ini. Tolong di-share ke seluruh mahasiswa ya, makalahnya saja atau PPT-nya juga boleh. Yuk, sekian. Ya, Terima baik kasih Ibu, Bintang. terima Yuk. kasih. Ya, terima kasih Ibu Santa atas tambahan dari Ibu. Presentasi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin untuk screenshot untuk kelas RKI, boleh raise hand. Ibu juga boleh minta tolong raise hand, Ibu. Iya, silakan ya. Ya, untuk kelas RKI boleh raise hand ya semuanya. Oke, saya mulai ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. Oke, untuk RKI selesai. Dilanjut kelas A. Baik, untuk kelas A bisa raise hand dan on cam. Slide 1. Slide 2. Udah bisa dilanjut ke kelas B. Untuk kelas B bisa raise hand dan on cam. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Selamat pagi. Selamat mengikuti perkuliahan berikutnya. Jangan lupa tetap belajar maksimal. Ingat karena IPK kita harus 3,51 ya. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki itu nanti bisa
remedial. Jadi dimohon tidak remedial, ya. Dimohon supaya dari awal bisa maksimal belajarnya dan pada akhirnya langsung bisa memperoleh IPK tersebut. Oke, terima kasih Bintang, terima kasih. Kita tepuk tangan buat kelompok yang presentasi hari ini, A, B, dan RKI. Selamat ya. Ya, terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih Bintang. Ibu izin live ya, Nek. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.